Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang suku bunga dan penilaian obligasi dan penilaian saham. Kelompok kami sendiri ada Anggraini Novita Putri, NIM 02, Ivan Adi Pratama, NIM 06, Wan Azizatul Makfiro, NIM 029, Hananda Aulia Riyadi, NIM 031, Rosida Spirandani, NIM 037, Sahrul Ulum Muhaimin, NIM 039, dan Arista Faradinata, NIM 48. Obligasi dan penilaian obligasi. Pengertian obligasi yaitu surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga dan kupon pada periode tertentu. Karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi itu ada 3. Yang pertama ada bunga, yaitu salah satu pendapatan yang diperoleh oleh pemegang obligasi selain pendapatan berupa capital gain, yaitu jumlah selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Lalu yang kedua ada nilai nominal, yaitu jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi sudah jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada jangka waktu dalam tempo, yaitu saat nilai nominal obligasi dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jangka waktu obligasi saat bervariasi tergantung kebutuhan dana perusahaan, biasanya lebih dari 5 tahun. Slide selanjutnya yaitu nilai obligasi dan yield. Untuk menentukan nilai obligasi pada suatu saat tertentu, maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan suku bunga pasar. Jika suku bunga di pasar itu sama dengan kupon rate, maka nilai obligasi juga akan sama dengan nilai nominalnya. Jika suku bunga di pasar lebih tinggi daripada kupon rate, maka nilai obligasi akan lebih rendah dari nilai nominalnya. Begitupun sebaliknya, jika suku bunga di pasar itu lebih rendah daripada kupon rate, maka nilai obligasi akan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Secara umum, nilai obligasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai obligasi sama dengan C dikali 1 per R dalam kurung 1 dikurangi 1 per 1 plus R kuadrat tutup kurung ditambah F dibagi 1 plus R pangkat T. Untuk keterangannya, F itu sama dengan nilai nominal obligasi, C adalah kupon, T adalah jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R adalah suku bunga di pasar. Risiko suku bunga. Besar kecilnya sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga ditentukan oleh 2 hal, yaitu jangka waktu sampai jatuh tempo, time to maturity, dan besarnya coupon rate. Selanjutnya, menentukan yield to maturity, metode coba-coba. Contoh, Anda tertarik pada obligasi dengan nominal 1 juta, jangka waktu 6 tahun, sedangkan coupon rate 8%, dan broker menawarkan dengan harga 955.140. Berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut? Selanjutnya, untuk menentukan yield to maturity dapat dihitung dengan cara coba-coba, yaitu sebagai berikut. 955.140 sama dengan 80.000 dikali 1 dikurangi 1, atau 1 ditambah R, atau R ditambah 1 juta, atau 1 ditambah R. R itu sama aja dengan yield to maturity. Selanjutnya, yield to maturity suatu obligasi berbeda dengan current year obligasi yang dihitung dari besarnya kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi, yaitu sebagai berikut. Current year sama dengan kupon tahunan dibagi harga, yaitu 80.000 dibagi 955.140 sama dengan 8,38%. Peringkat obligasi. Peringkat obligasi dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap kredit worthiness perusahaan penerbitan obligasi. Macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah.
obligasi pemerintah yaitu suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam dominasi mata uang negara lain. Yang kedua, zero coupon bonds, yaitu obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Yang ketiga, obligasi dengan bunga mengambang, yaitu kupon yang perhitungan besar bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang. Yang ketiga, pasar obligasi. Pasar obligasi adalah perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penjualan kepada investor saat penerbitan obligasi, baik perusahaan maupun pemerintah yang disebut perdana. Inflasi dan suku bunga. Real versus nominal rate mempunyai rumus yaitu real interest rate sama dengan nominal. Interest rate dikurangi inflation rate. Fisher effect. Rumusnya yaitu 1 ditambah R sama dengan 1 ditambah R dikalikan 1 ditambah B. Dari Fisher effect di atas mempunyai keterangan pada rumusnya yaitu R besar itu nominal rate, R kecil itu real rate, dan B kecil itu tingkat inflasi. Faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Besarnya yield suatu obligasi merupakan pencerminan berbagai faktor, baik yang berpengaruh terhadap obligasi pada umumnya maupun faktor spesifik yang dipertimbangkan. Struktur suku bunga, ada 3 komponen yang menentukan struktur suku bunga, yaitu yang pertama suku bunga real, yang kedua tingkat inflasi, dan yang ketiga risiko suku bunga. Suku bunga real merupakan komponen yang utama yang menentukan suku bunga. Setiap surat utang tanpa memperhatikan jangka waktu jatuh tempo, ketika suku bunga real tinggi, maka semua suku bunga surat utang cenderung tinggi dan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu mengenai penilaian saham. Pendekatan penilaian saham biasa. Nilai saham biasa ditentukan berdasarkan nilai sekarang arus kas yang akan dihasilkan saham biasa pada masa yang akan datang. Arus kas investasi saham secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. P0 yaitu nilai atau harga saham sekarang. P1 yaitu harga pada satu periode waktu yang akan datang. D1 yaitu dividen kas yang dibayarkan pada akhir periode. Dan R yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar atas investasi tersebut. Pendekatan dividen tetap, zero accrued dividend. Berdasarkan pendekatan ini, maka nilai atau harga saham dapat dihitung dengan rumus PO sama dengan D garing R. PO sama dengan harga saham sekarang, D sama dengan dividen, R sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap constant growth dividend secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertumbuhan dividen yang tidak dapat non-constant growth dividend. Untuk menghitung harga saham pada tahun ketiga, rumus P3 sama dengan D3 buka kurung 1 ditambah G buka kurung tutup kurung garing R per G. Keterangan P3 harga saham pada tahun ketiga, D3 dividen pada tahun ketiga, G grow R tingkat keuntungan yang disyaratkan. Komponen tingkat keuntungan yang disyaratkan record rate of return. Rumus PO sama dengan D1 garing R per G. Ciri-ciri saham biasa dan istimewa. Saham biasa dapat berbeda makna bagi orang yang berbeda, tetapi biasanya digunakan untuk saham yang tidak memiliki keistimewaan dalam menerima dividen atau dalam kebangkrutan perusahaan. Saham istimewa berbeda dengan saham biasa karena saham istimewa memiliki istimewa di atas saham biasa.
dapat membagi dividen dan pembagian sisa hasil penjualan aktiva. Jika perusahaan likuiditas. Hak pemegang saham. Pemilik saham mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memperoleh secara proporsional dividen yang dibayar. Yang kedua, hak untuk memperoleh secara proporsional sisa aktiva setelah dikurangi dengan utang jika perusahaan likuiditas. Yang ketiga, hak untuk memberikan suara pada rapat pemegang saham yang membahas masalah-masalah yang sangat penting seperti market. Priority right merupakan hak istimewa pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikan perusahaan dengan membeli secara proporsional saham biasa baru atau sekuritas yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dengan porsi kepemilikan saham yang telah ada. Value of right. Rumus ketika saham masih dijual dengan hak, yaitu R0 sama dengan P0 dikurangi R0 dikali N ditambah S. Dari rumus tersebut mempunyai keterangan sebagai berikut. R0 itu harga pasar satu hak ketika saham diperjualbelikan dengan hak. P0 yaitu harga pasar per saham diperjualbelikan dengan hak. S harga pasar per saham dengan hak. N jumlah hak yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham. Yang selanjutnya yaitu dividen. Dividen ini merupakan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham baik berupa kas atau saham. Yang selanjutnya yaitu pasar saham atau bursa efek. Pasar saham merupakan tempat untuk memperjualbelikan saham yang terdiri dari pasar primer atau pasar perdana dan pasar sekunder atau pasar kedua. Dealer dan broker. Dealer ini adalah agen yang membeli atau menjual saham dari persediaan atau portofolio sahamnya sendiri. Jadi, dengan demikian, dealer ini memiliki portofolio saham dan selalu siap untuk membeli saham dari investor yang berminat menjual saham, dan kemudian menjual saham kepada investor yang berniat membeli saham. Lalu ada broker. Broker ini tuh merupakan agen yang mengatur transaksi antara para investor. Broker melakukan pembelian dan penjualan secara bersamaan untuk kepentingan pihak investor dan tidak memiliki persediaan saham. Broker ini mempertemukan investor yang mau menjual saham dan investor yang mau membeli saham. Jadi dengan demikian perbedaan karakteristik antara dealer dan broker adalah broker itu melakukan transaksi saham tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan para investor. Sedangkan dealer itu melakukan transaksi saham untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya mekanisme perdagangan saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelaksanaan perdagangan di bursa dan pelaksanaan perdagangan secara remote. Untuk pesanan nasabah dapat dilaksanakan di bursa oleh anggota bursa dan hanya pesanan terbatas, yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh anggota bursa sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya. Lalu ada satuan perubahan harga atau fraksi. Besar kecilnya perubahan harga saham tergantung pada fraksi harga masing-masing saham. Lalu ada auto rejection. Di sini harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam judge adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Lalu ada pra pembukaan. Di sini anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection.
Berikutnya ada pasar reguler. Di sini penawaran jual atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam judge itu tadi diproses oleh judge dengan memperhatikan prioritas harga dan prioritas waktu. Untuk prioritas harga, permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih murah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Untuk prioritas waktunya, bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada hari yang sama, judge memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Lalu ada pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antar anggota bursa, atau nasabah melalui satu anggota bursa, atau nasabah dengan anggota bursa, atau anggota bursa dengan KPEI. Penyelesaian transaksi bursa dibagi menjadi dua, yaitu pasar reguler dan pasar negosiasi. Pasar reguler, penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan efek dan atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berada pada KSEI. Dan yang kedua yaitu pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan diselesaikan secara per transaksi dalam kurung tidak netting. Biaya transaksi, yaitu anggota bursa wajib membayar biaya transaksi kepada bursa, KPEI, dan KSEI, yaitu dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.